warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di channel yang tidak bermanfaat, channel yang tidak menghibur. Pokoknya sikat guys. Oke guys, sore hari ini saya mau jalan-jalan. Saya lagi ada di salah satu desa ya, yang ada di Yogyakarta guys. Kebetulan ini lewat toh guys, jadi tak vlog guys. Oke, langsung aja. Saya sekarang ada di salah satu musola. Ini ya di belakang saya, yang sudah lama nggak terpakai ya. Sekitar kurang lebih berapa tahun ya Ando? 10 tahun. Udah 10 tahun nggak dipakai ya guys. Oke guys, kita jalan-jalan untuk lihatnya guys. Jadi ini guys, sudah lama nggak dipakai. Ini jalur masuknya mana ya? Masuknya lewat mana sih? Oke guys, jadi ini masuknya lewat sana sih guys. Jadi ini bentuknya ya karena lama nggak dipakai, jadi kelihatan kayak awalnya tempat ibadah, sekarang malah jadi serem gitu tuh malah. Nah ini ya biasanya karena kesalahan kita sendiri guys, nggak menggunakan tempat-tempat ibadah masjid. Besok nih sebagus apapun masjidnya, kalau nggak ada jamaahnya dikunci guys, nggak bisa dibuka guys. Ya agak belakang kayak gini ya guys. Ini ada. Ini penjaga. Apa? Neng di. Neng kene po. Neng kene katanya angker po. Angker ora? Tenan ora? Teko wedi po. Wedi ngopo? Diuyak ulo. Jadi di sampingnya itu ada kali gitu ya guys. Kali, tapi ini nggak bisa dibuka ya. Lihat mana ya? Kono. Kene. Pinggir-pinggirnya yuk, pohon-pohon gede gini sih. Ini masjid udah kurang lebih 10 tahun nggak digunakan ya guys. 15. 15 loh? Serius loh? 15 tahun? 15 tahun udah nggak dipakai? Walah. Enggak. Dikunci boy. Dikunci guys. Tapi ini guys, meterannya baru loh guys. Tempat dikasih meteran baru, tapi kok ditutup ya? Apa dijadiin gudang po yo? Oke guys, jadi maaf guys, kita nggak bisa masuk, nggak digunain sama, entah alasannya apa, karena nggak digunain, alasan mungkin dipindah karena di situ juga ada masjid, atau ini masjid musola dulu awal-awal. Saya kurang tahu juga histori atau perjalanan dari musola ini guys. Tapi ya keren. Kalau untuk tempatnya senang banget aku, senang ini. Kalau untuk apa namanya, untuk digunakan untuk ibadah, apalagi pas-pas dekat-dekat bulan Ramadan ini ya guys. Apa pelajaran yang kita ambil dari tempat ini? Apa hikmahnya kita ambil dari apa namanya, dari tempat ini? Bahwasannya ini adalah musola, tempat ibadah umat muslim untuk melaksanakan terutama sholat 5 waktu berjamaah. Nah, kenapa? Karena kosong gini. Ini bukan saya menjas atau saya mencap ini masjid atau warga-warga sini jelek, enggak. Khususnya ini pelajaran buat kita semua, bahwasanya tempat ibadah itu kalau tidak digunakan sebagus apapun, nanti biasanya kayak gini. Nah, ini bangunan semegah apapun, masjid semegah apapun, kalau nggak digunain, nah biasa seperti ini. Nah ini pelajaran buat kita semua, bahwasanya ini sudah nggak digunain untuk melakukan sholat berjamaah. Oke guys, akhir zaman ini kita berlomba-lomba untuk membangun bangunan yang megah, masjid yang megah, tapi kita lupa untuk membangun bagaimana jamaah ini makin banyak di masjid. Semua orang ini
melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kalau kamu mau lihat pemuda atau orang-orang yang beriman, saksikanlah bahwasanya dia setiap hari pulang pergi masjid kalau mendengar azan. Kalau di rumah, sholat di rumah, itu namanya laki-laki soleha, bukan laki-laki soleh. Oke guys, itu namanya laki-laki soleha. Ingat ya, kalau sholat di rumah itu laki-laki soleha. Kenapa guys? Di rumah itu, ya ini bertentangan hadis ya. Ada yang bilang wanita wajibnya di rumah, ada yang bilang wajib juga di masjid. Tapi itu nggak jadi persoalan. Oke guys, seperti itu ya guys. Apalagi ya, intinya seperti itu. Oh iya, kenapa umat muslim itu hancur? Karena kenapa? Kita lihat dari sholatnya aja guys. Sholatnya aja sendiri-sendiri di rumah. Sholat di rumah itu, tahu nggak kalau sholat di rumah? Itu mengandalkan nafsu guys. Itu nafsu. Nggak percaya? Contohnya, kita kalau sholat di rumah itu sesuai nafsu. Kita lakukan pekerjaan lagi azan, kita masih tunggu. Oh nanti setelah azan saya sholat di rumah aja. Itu nafsu. Tapi kalau di masjid atau musola, kalau sudah dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah sudah manggil, para raja sudah manggil untuk kita pergi ke masjid untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu guys. Aduh, pegal juga nih. Pegal. Benar-benar pegal nih. Gitu guys. Ini seperti itu. Kalau kita sholat di rumah itu menggunakan nafsu, tapi kalau sholat di masjid itu bukan karena nafsu, tapi karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih takut kepada seseorang yang fakir, tapi ketika dia mendengar azan terus terketuk hatinya, takut kepada Allah untuk pergi ke masjid ketika mendengar azan, daripada segan kepada orang-orang yang punya tahta tinggi, punya rumah mewah, punya ilmu tinggi, tetapi ketika mendengar azan dia menganggap itu sesuatu yang biasa. Oke guys, apapun profesi kita, Allah tidak pandang itu. Allah tidak mandang rupamu dan hartamu, tapi Allah pandang iman dan amalmu. Oke guys, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Tunggu di vlog-vlog selanjutnya. Semoga ini bermanfaat, memberikan, bukan untuk guru mengguru ya guys, tapi sama-sama berbagi. Tugasnya umat akhir zaman bukan saling guru menggurui, kecuali itu tugasnya para ustadz dan para kiai. Tapi sebagai saya yang banyak dengan dosa ini, tugas saya adalah saling mengingatkan bahwasanya kita sudah berada di akhir zaman. Maka dari itu, marilah kita sama-sama untuk memperbanyak amalan-amalan kita, amalan-amalan wajib dan amalan-amalan sunnah. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.